Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengapa dia dicopot atau dalam bahasa yang dipakainya dan ditendang oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu ya, 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, membuka cerita lama intrik politik seputar istana dan persaingan politik di era periode pertama Joko Widodo sebagai presiden. Selain itu, Gatot Nurmantio juga menjadi pembuka kotak Pandora karena sebenarnya menjadi korban itu menyusul Gatot Nurmantio, terutama di kalangan perwira TNI, perwira tinggi TNI, itu daftarnya cukup panjang. Mereka ini diduga pada waktu itu atau dicurigai merupakan perwira tinggi TNI yang punya kedekatan dengan Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio ini kan akhirnya buka suara setelah hampir 9 tahun berlalu. Cerita lama itu dibuka Gatot Nurmantio ketika dia menyampaikan orasi pada penutupan Munas dan Milad kelima Partai Umat yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta hari Ahad 3 Mei 2026. Buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak pernah saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nah, dia naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Jenderal Gatot Nurmantio itu menyerahkan jabatannya kepada Kepala Staf TNI AU, Marskal TNI Hadi Cahyanto yang dilantik pada tanggal 8 Desember 2017 di Istana Merdeka oleh Joko Widodo. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantio NRP 2942 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP NRP 509043 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gatot Nurmantio ini lahir di Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret 1960. Seharusnya dia memang baru akan memasuki masa pensiun itu pada tanggal 1 April. Namun kan pada waktu itu seusai secara resmi dia dicopot oleh Joko Widodo dan Hadi Cahyanto dilantik di istana, Gatot menepis spekulasi dan rumor bahwa dia itu dicopot karena banyak bersimpang jalan dengan Jokowi, dan pada waktu itu banyak yang menggadang-gadang Gatot Nurmantio ini potensial menjadi pesaing Jokowi pada Pilpres 2019. Jadi dia ini semacam matahari kembar yang sinarnya harus segera diredupkan. Namun Gatot pada waktu itu menepisnya. Dia menilai keputusan Jokowi untuk mengganti dia, katanya itu merupakan hal yang wajar karena dia sudah menjabat sebagai Panglima TNI lebih dari 2 tahun. Kita jangan melihat akhirnya, tapi seharusnya tanya dong berapa lama saya menjabat. Saya menjabat 2 tahun lebih. Jadi ya sudah sewajarnya, kata Gatot selesai pelantikan Hadi di Istana Negara. Kita berpikiran positif
positif pada pemerintah bahwa tahun depan adalah tahun politik. Kalau Pak Hadi Seftijab dengan saya sekarang ini masih bisa konsolidasi dengan situasi perkembangan sehingga semuanya berjalan lancar, kata Gatot Nurmantio. Nah, pada waktu itu Gatot Nurmantio juga menyatakan dia memutuskan untuk tidak segera pensiun, tapi tetap menjadi perwira tinggi di Mabes TNI sampai akhir Maret sesuai dengan aturan ketika dia memasuki masa pensiun, yaitu tanggal 1 April. Gatot Nurmantio ketika menjadi Panglima TNI ini memang jadi salah satu figur atau salah satu pejabat pemerintah yang banyak menyedot perhatian publik dan juga media, karena langkah-langkah dia itu memang cukup mengejutkan kalau kita tidak mau sebutnya sebagai kontroversial ya. Dia misalnya dikenal sangat dekat dengan kelompok-kelompok Islam yang sangat kritis terhadap Presiden Joko Widodo. Salah satu momen yang mendapat banyak sorotan ketika dia hadir bersama dengan Joko Widodo di lapangan Monas saat berlangsung aksi 212 pada tanggal 2 Desember 2012. Ini aksi yang dalam sejarah modern Indonesia ini adalah aksi massa yang terbesar dan sampai sekarang belum bisa ada yang menandinginya. Momen ini juga kemudian menjadikan Habib Rizik Syihab itu menjadi figur sentral. Kehadiran Gatot itu sangat mencolok karena dia satu-satunya petinggi negara yang mengenakan peci berwarna putih, sementara Joko Widodo dan petinggi negara lainnya memakai peci warna hitam. Selain itu, berbeda dengan para pejabat tinggi negara lainnya, Gatot juga membantah aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Kan banyak pada waktu itu yang mencoba melabeli aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Gatot selain itu juga dia menghidupkan kembali tradisi nonton bareng film G30 SPKI yang sebelumnya menjadi tradisi tahunan di era Orde Baru. Nah, pada waktu itu kan pemerintahnya Jokowi itu didukung oleh PDIP dan tentu saja film G30 SPKI ini dianggap mendiskreditkan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang merupakan bapak dari Ibu Megawati. Namun tradisi itu menghilang bersamaan dengan kembangnya Orde Baru, dan hal itu banyak yang mengkait-kaitkan dengan keputusan Jokowi. Jokowi itu memang oleh banyak kalangan dituding sebagai anak keturunan dari PKI, sebuah tuduhan yang sampai sekarang memang belum ada buktinya. Namun ini kalau ada melongok di media sosial masih tetap. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal Survei Politik. Dan sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Teman-teman, di kanal ini kita akan mengupas tuntas segala fakta, kebenaran, dan peristiwa besar yang sedang mengguncang negara kita tercinta ini. Teman-teman, baru saja kita menyaksikan rekaman dan pernyataan yang sungguh membuat bulu kuduk merinding, di mana sebuah pernyataan yang sangat tegas, sangat berani, dan sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang rindu keadilan. Apa yang baru saja kita dengar dan kita tonton ini bukan sekedar omongan biasa, ini bukan sekedar gosip politik, melainkan sebuah sumpah dan keputusan besar. Dari seorang tokoh militer yang jujur, yang berani, yang selama ini dia menunggu waktu, dan kini akhirnya angkat bicara habis-habisan. Beliau adalah Jenderal Purnawirawan yang bernama Gatot Nurmantio. Dia adalah mantan Panglima TNI, sosok yang dikenal teguh memegang prinsip, dan kini siap turun tangan membongkar semuanya. Teman-teman, di dalam video ini Jenderal Gatot berbicara lantang, berbicara tanpa ada rasa takut sedikit pun, dan beliau berkata dengan tegas, "Sudah saatnya saya membalaskan dendam, bukan dendam pribadi, tapi dendam atas nama negara, atas nama rakyat, dan atas nama hukum yang telah dilanggar habis-habisan." Wah, teman-teman, kalimat yang sangat berat, kalimat yang sangat dalam maknanya. Dan pertanyaannya, kenapa beliau bicara seperti itu? Kenapa baru sekarang beliau angkat bicara? Dan apa saja yang akan beliau bongkar? Mari kita bedah satu persatu dengan jelas, supaya kita semua paham betapa besarnya apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Pertama, Jenderal Gatot menjelaskan alasan kenapa selama ini beliau diam saja. Beliau berkata, "Saya diam selama ini bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi saya sedang menunggu waktu yang tepat. Dulu saat kekuasaan masih dipegang penuh oleh mereka, saat hukum masih bisa dibeli,
Saat kebenaran masih bisa dibungkam dengan uang dan tekanan, kalau saya bicara percuma saja. Malah saya dianggap mengganggu, malah saya dianggap pemberontak, dan kebenaran akan kembali dikubur dalam-dalam. Beliau mengungkapkan dengan sangat gamblang bahwa saat beliau masih menjabat sebagai Panglima TNI, beliau sudah melihat semuanya, dan beliau sudah melihat bagaimana kebijakan-kebijakan diambil yang ternyata merugikan negara. Beliau sudah melihat juga bagaimana aset-aset negara dijual atau diserahkan ke pihak asing. Beliau juga melihat bagaimana aturan dilanggar, bagaimana hukum ditekuk, dan bagaimana rakyat dikecewakan demi kepentingan segelintir orang saja. Dan karena beliau berani menolak, karena beliau berani mengingatkan, karena beliau berani bertindak sesuai aturan, apa yang terjadi? Beliau justru dihukum. Beliau justru dicopot dari jabatan sebelum waktunya. Beliau justru disudutkan, dijelek-jelekan, dan disingkirkan dari kekuasaan. Semua itu dilakukan atas perintah langsung dari Jokowi. Teman-teman, di situ Jenderal Gatot sadar bahwa musuhnya bukan orang biasa, melainkan orang yang memegang kendali penuh atas negara saat itu. Tapi sekarang, keadaan sudah berubah total, roda kekuasaan sudah berputar, Prabowo Subianto sudah memegang tampuk pemerintahan, dan inilah yang membuat Jenderal Gatot berani bicara sekarang, karena beliau menegaskan, sekarang saya dapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau memberi izin, beliau mendukung, dan beliau menginginkan kebenaran ini terungkap ke permukaan. Teman-teman, sungguh momen yang sangat bersejarah. Dua sosok jenderal besar, dua sosok yang sama-sama pernah disudutkan, sama-sama pernah disingkirkan, kini bersatu untuk membongkar apa yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Dan apa saja yang akan dibongkar oleh Jenderal Gatot? Beliau menyebutkan satu persatu dengan rinci hal-hal besar yang selama ini menjadi tanda tanya rakyat Indonesia. Pertama, soal kebijakan yang merugikan negara. Beliau buka fakta bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, banyak sekali kebijakan yang diambil justru menguntungkan negara lain, menguntungkan pihak asing, tapi merugikan rakyat sendiri. Mulai dari pengelolaan sumber daya alam, mulai dari perjanjian dagang, sampai penjualan aset-aset strategis negara, Jenderal Gatot punya datanya, punya buktinya, punya catatannya lengkap. Beliau bersumpah akan serahkan semuanya ke penyidik, supaya dihitung kerugiannya, supaya dituntut pertanggungjawabannya. Yang kedua, soal penggunaan anggaran negara. Beliau mengungkapkan ada begitu banyak proyek yang dikerjakan, ada begitu banyak dana triliunan rupiah yang keluar, tapi hasilnya tidak ada, atau hasilnya jauh di bawah nilai yang dianggarkan. Ada indikasi kuat kebocoran dana, ada indikasi korupsi besar-besaran yang ditutupi dengan dalih pembangunan, dan Jenderal Gatot mengaku tahu persis siapa saja yang terlibat. Siapa saja yang menikmati aliran dana tersebut, dan dia siap sebutkan nama-nama itu satu persatu di meja hijau. Ketiga, ini adalah hal yang paling serius, soal kedaulatan dan keamanan negara. Jenderal Gatot sangat kecewa dan marah. Beliau bilang negara ini sudah banyak menyerahkan hak-haknya di wilayah perbatasan, di laut, di pulau-pulau kita, hanya demi kepentingan politik dan hubungan baik dengan negara lain. Padahal itu adalah hak mutlak milik Indonesia. Beliau menyesalkan sekali kenapa hal itu bisa terjadi, dan beliau berjanji akan bongkar siapa yang memberi izin, siapa yang mengatur, dan siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya kedaulatan itu.
Dan yang membuat kita semua merinding, Jenderal Gatot berkata, Jokowi mungkin berpikir dia sudah aman. Dia pikir semuanya sudah beres. Dia pikir jejaknya sudah dihapus. Tapi dia salah besar. Saya menyimpan semuanya. Saya menyimpan bukti, dokumen catatan, dan saksi-saksi yang siap bicara. Tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab, meskipun dulu dia adalah presiden. Begitulah kata Gatot. Coba kita bayangkan teman-teman, betapa dahsyatnya apa yang akan terjadi ke depannya. Selama ini Jokowi merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, merasa dia sudah mengamankan semuanya, tapi ternyata ada orang yang diam-diam menyimpan semua kebenaran itu, dan sekarang saatnya kebenaran itu dilontarkan ke wajah publik. Dan yang lebih penting lagi, langkah Jenderal Gatot ini diaminkan dan didukung langsung oleh Prabowo. Prabowo sendiri melalui pernyataan yang disampaikan, sepakat bahwa masa lalu harus dibersihkan, kejahatan harus dibongkar, dan siapapun yang bersalah harus diadili, tidak peduli jabatan apa yang pernah dipegangnya. Prabowo tidak mau menutupi kesalahan masa lalu. Prabowo ingin Indonesia bersih, hukum tegak, dan rakyat merasa adil. Ini adalah momen pembalasan yang paling ditunggu, bukan pembalasan dendam kejahatan, tapi pembalasan dendam kebenaran, di mana Jenderal Gatot yang dulu disingkirkan sekarang bangkit kembali dengan kekuatan hukum dan dukungan penuh negara. Jokowi yang dulu berkuasa dan berbuat semena-mena sekarang harus bersiap menghadapi kenyataan pahit. Semua kejahatannya akan terungkap, semua kesalahannya akan diadili, dan semua kerugian yang dibuat harus diganti sepenuhnya. Di akhir pernyataan, Jenderal Gatot kembali bersumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan berhenti sebelum semua terbongkar. Saya tidak akan diam sebelum semua yang bersalah dijatuhkan ke hukum. Ini bukan soal saya dan Jokowi, tapi ini soal masa depan negara kita agar tidak ada lagi pemimpin yang berani berbuat curang dan merugikan rakyat. Sungguh pidato yang luar biasa, sungguh pernyataan yang membakar semangat kita semua. Akhirnya harapan keadilan itu datang juga. Akhirnya orang yang berani bicara dengan punya bukti itu muncul juga. Dan dukungan Presiden Prabowo adalah kunci utama supaya proses ini berjalan lancar, supaya tidak ada lagi yang bisa menghalangi, dan supaya kebenaran menang mutlak. Nah, teman-teman, itulah isi lengkap dari pernyataan Jenderal Gatot Nurmantio yang bikin merinding ini. Kita lihat saja nanti langkah selanjutnya. Apa saja bukti yang akan diserahkan dan siapa saja nama-nama yang akan disebut dan bagaimana nasib Jokowi serta kelompoknya menghadapi badai pembongkaran besar-besar ini. Pastinya akan sangat panas, akan sangat seru, dan akan sangat menentukan sejarah bangsa ini. Tetapi tetap ikuti terus kanal Survei Politik karena kita akan terus pantau, terus bahas, dan terus sampaikan fakta apa adanya sampai tuntas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan terima kasih sudah menyimak.